Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa ya, akan memulai perkuliahan kita masih di mana kalau untuk hari ini lokasi apa ya? Lokasi retail. Pemasaran itu apa aja sih? Kemarin udah dikasih tahu strategi pemasarannya. Apa aja pemasaran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang 6P itu ya? Iya, yang 6P. Yang 4P juga boleh deh. Kalau nggak tahu 6P, P. 4P itu pertama produk ya Bu ya? Ada Tempat, sama ini apa harga itu Bu? Price. Oke, jadi ada produk, promosi, place, sama ada harganya. Nah, kalau si kita yang sekarang ini termasuk strategi pemasaran bukan? masuk Bu, karena dia place. Karena dia place ya. Oke, ini aku lagi share. Kita belajar tentang pemilihan lokasi bisnis retail di area perdagangan ya. Terus di area perdagangan itu kenapa coba? Dan tahu nggak sebelum kita mulai mata kuliahnya, coba ada yang tahu nggak kenapa sih kita harus ada pemilihan lokasi bisnis di retail di area perdagangan itu kenapa? Biar apa, Rinda? Biar produknya dia yang beli lah Bu. Kalau nggak di ini nanti nggak ada yang beli Bu. Iya, karena kita harus memilih tempat yang strategis biar dilihat orang. Biar dilihat orang, biar menarik, ya kan? Biar banyak yang beli gitu ya. Oke, kalau yang sekarang nih, lokasi area perdagangan pemilihannya tadi kata Arinda harus strategis, ya kan? 3 halnya itu apa aja syaratnya untuk membuat keputusan mengenai pemilihan lokasi itu? Syaratnya ada 3 ya, yaitu daerah merujuk pada suatu negara atau suatu kota tertentu atau metropolitan statistik area. Yang kedua, area perdagangnya harus area yang geografis berdekatan banyak penduduknya. Jadi kalau ada lokasi area perdagangan itu, kita lihat dulu penduduknya itu banyak nggak di daerah kita itu. Jadi kalau banyak kan bisa banyak peminat, banyak pedagangnya gitu ya. Terus yang ketiga tempatnya yang lebih spesifik dan khusus. Yang dimaksud di sini tahu nggak apa yang dimaksud? Ya dengan tempat yang lebih spesifik dan khusus. Ada yang tahu tempatnya? Maksudnya itu tempat yang lebih spesifik itu kita harus spesifik tempatnya misalkan di tengah kota atau misalkan di pinggir jalan raya kayak di Universitas Sambu Mirwajura ini udah termasuk lokasi area yang strategis nggak kalau menurut kalian? Kalau universitas kita sendiri Strategis udah banget.
Dan strategis ya karena di pinggir jalan, di tengah kota dan banyak penduduknya. Ya, jadi kita sudah termasuk yang strategis. Sebelum kita lanjut, Belum, Bu. ya kita lanjut ya. Nah, dari lokasi area perdagangan kita juga harus menguji tentang yang pertama, mengamati faktor yang mempengaruhi daya tarik suatu area perdagangan tertentu. Yang kedua, menguji apa yang dicari pemilik retail dalam memilih harus dicapai sehingga dapat dilakukan penguatan. Yang ketiga, menggunakan beragam data mengenai lokasi-lokasi potensial, data mengenai kepadatan penduduk, pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan, gaya hidup, dan lain-lain. Area perdagangan dibagi menjadi 3 wilayah ya. Yang pertama area perdagangan utama, yang kedua area perdagangan sekunder, kalau yang ketiga area perdagangan pinggiran. Kalau yang utama itu yang kayak gimana contohnya? Yang kalau utama itu contohnya misalkan dia di MBK Mall Bumi Kedaton, itu dia perdagangan utama. Kenapa dia perdagangan utama? Karena dia di pinggir jalan raya besar, dia banyak penduduk. Terus dia center di tengah-tengah. Jadi dia perdagangan utama. Kalau sekunder itu yang di mana? Yang sekunder itu dia masuk-masuk. Biasanya itu dia pasar-pasar tradisional. Jadi kalau pasar-pasar tradisional, biasanya dia tidak center, tidak di tengah-tengah kota, tapi dia lebih ke area-area penduduk yang di tengah-tengah. Kalau pinggiran itu area perdagangan pinggiran itu yang dimaksud yang kayak gimana, Bu? Area perdagangan pinggiran. Yang kayak gimana area perdagangan pinggiran itu biar Pinggir jalan, Bu. pinggir jalan. Perdagangan pinggiran itu bukan pinggir jalan yang dimaksud ya. Jadi kalau area perdagangan pinggiran itu dia di pinggir desa misalkan gitu. Jadi dia tidak di tengah-tengah kota atau tidak di tempat utama dan sekunder, dia hanya di pinggiran saja. Kayak contohnya itu pasar-pasar apa Bu? Jadi perbatasan, pasar perbatasan antara Bandar Lampung sama Lampung Selatan. Biasanya kan dia ada pasar tuh kayak pasar Natar itu kan dia tidak termasuk lagi Bandar Lampung tapi di Lampung Selatan. Oke, paham ya yang dimaksud yang di sini? Bisa kita semangat ya. Good, Bu. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu wilayah atau area perdagangan. Yang pertama, skala ekonomi. Suatu area perdagangan dapat memiliki lebih dari satu toko yang sama. Pemilik toko dapat memiliki toko lebih dari satu asalkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi kalau kalian lihat, misalkan kalian ke toko di daerah Simpur Center, misalkan, nah, itu kalian masuk ke toko satu, dia biasanya bilang, kalau tidak ada di sini, kami punya toko yang lain, Mbak, di lantai 2, misalkan seperti itu. Jadi dia boleh lebih dari satu. Jadi makanya dia skala ekonomi ya. Jadi dia satu tempat, tapi dia banyak toko. Di lantai satu dia misalkan ada satu ya gitu. Jadi pemiliknya sama, itu boleh, itu namanya skala ekonomi. Kalau yang kedua, demografis dan karakteristik gaya hidup. Jadi pertumbuhan populasinya lebih baik daripada memilih lokasi yang terdapat penurunan populasi. Jadi misalkan kita kalau di daerah Bandar Lampung ini termasuk yang padat atau tidak padat? Kalau menurut kalian, kita itu Bandar Lampung itu padat atau tidak? Padat. Padat. Jadi itu karena dia termasuk yang padat dan setiap tahunnya bertambah populasi penduduknya ya. Oke, dan karakteristik gaya hidupnya pun kita harus tahu kan nih mahasiswa sekarang sekarang misalkan hobinya Korea gitu kan, bajunya itu jadi yang kita pilih baju-baju Korea. Nah itu juga kita harus lihat tuh faktor-faktor yang mempengaruhi
hit sekarang kan gitu kan, kayak toboki apa gitu kan. Jadi kita harus juga, jadi bisa mempengaruhi permintaan konsumennya. Kalau yang ketiga, iklim bisnis, tren atau kecenderungan pekerjaan retail yang merupakan hal penting untuk diamati karena pekerjaan identik dengan penghasilan yang tinggi. Misalkan kita mau bisnis apa nih? Kalau berhubungan dengan pertanian, misalkan kita mau bisnis pupuk yang banyak di sekitar kita petani, jadi masuk. Tapi kalau kita misalkan nih, kita bisnisnya bisnis pupuk di dekat Saburai. Nah, kira-kira masuk nggak itu? Masuk nggak? Kurang Bu, kurang pas. Dekat kampus, apa yang bagus nih contohnya? Alat-alat tulis kan gitu kan, atau dia fotokopi area kampus. Tapi kalau kayak pupuk pertanian nggak nyambung di kampus gitu ya. Jadi kita harus melihat juga kira-kira bisnis apa yang sesuai dengan daerah tempat kita gitu ya. Maksud ya, yang dimaksud ya. Oke. Yang kompetisi ini yang kayak gimana Bu? Retail itu kan biasanya banyak ya, banyak yang sama. Misalkan kita di pasar tuh yang jualan sayur banyak kan. Nah, biasanya kan yang kita pilih yang paling banyak, yang paling ke tempat yang satu dan yang lain. Jadi kompetisi pun kita harus bisa lihat kira-kira pedagang yang lain yang nggak jual apa kita jual. Jadi ada orang punya, kita punya. Jadi dia permintaan suatu konsumen itu bisa kita penuhin. Jadi kompetisi kita lebih baik dibandingkan dengan pedagang yang lainnya. Oke. Faktor mempengaruhi daya tarik sebuah lokasi, yaitu tadi ya saya bilang punya akses lokasinya kayak mana Bu, mudah, misalkan punya bisa lewat angkot ya kan, yang nggak punya kendaraan ya naik ojek juga bisa. Kalau keuntungan lokasinya itu kayak mana Bu, bisa kita lihat juga nggak keuntungannya? Kalau dia kita ketahui ya. Jadi kalau lihat dulu kira-kira lokasi kita itu menguntungkan atau tidak, daerah-daerah kita ini tidak cocok untuk kita jualan pupuk atau kita jualan, itu tidak cocok karena kan kita daerahnya daerah yang alat-alat tulis yang diperlukan oleh kampus seperti fotokopian gitu ya. Jadi itu yang cocok karena kita kan area perdagangannya dapat dibedakan dalam 3 zona. Yang tadi saya bilang ada zona primer, sekunder, tersier. Tersier itu yang pinggiran tadi ya. Oke. Tipe-tipe pusat besar. Besar itu contohnya itu dia biasanya punya lahan parkir langsung di depan. Kayak gimana pusat perbelanjaan besar? Dan Superindo ya. Itu contoh perbelanjaan besar. Kalau pusat diskon perbelanjaan kecil, dia biasanya ruko-ruko. Nah, kalau kalian bisa lihat tuh kayak Ria Miranda, nah dia itu pusat diskon perbelanjaan kecil namanya ya. Kalau mall kan kalian udah pada tahu ya kalau mall ya. Mall satu dengan yang lain itu konsepnya sama tidak kalau di Bandar Lampung? Konsepnya sama tidak kalau di Bandar Lampung? Enggak, beda.
Beda ya. Bedanya apa? Beda warna. Bedanya itu Bedanya Strateginya, Bu. bedanya strateginya ya. Jadi kalau di MBK strateginya apa sih kalau di MBK strateginya apa? Strateginya kalau di MBK barang disediakannya lebih dominan, ibaratnya barang-barang ya. Dia kayak makanan, dia kayak seperti mall. Kalau City Mall apa dia? Kalau City Mall. City Mall dia lebih ke makanan, di baju gitu kan, tidak banyak. Kalau MBK dia banyak. Kalau Chandra sendiri, Chandra itu termasuk mall, pusat perbelanjaan besar, pusat diskon perbelanjaan kecil, atau apa dia? Kalau Chandra itu Besar, Bu. pusat perbelanjaan besar ya, karena dia punya lahan parkir langsungnya di depan toko, dan dia punya strategi untuk kebutuhan belanja masyarakat Lampung ya. Jadi dia punya dua itu, maksud dengan pusat perbelanjaan besar. Oke, mall ini punya keuntungan. Keuntungannya apa aja sih? Dia punya barang dagangan yang disediakan. Pemilik mallnya itu dapat mengendalikan perbedaan tipe retail. Jadi kalau kalian lihat di MBK sendiri, dia hanya punya satu yang punya makanan ayam satu ya kan. Kalau di MBK itu hanya ada satu. Mungkin kalau bukan dia boleh punya 2 atau 3 tempat ayam siap saji, tapi kalau di mall hanya beberapa saja yang menjual yang sama gitu. Jadi kalau kalian lihat kayak yang jualan bakso hanya satu di MBK kan, namanya bakso. Kalau bakso cuma satu. Yang jualan donat cuma satu gitu kan. Yang jualan roti cuma satu. Yang jualan lagi yang cuma satu. Kalau kalian pernah lihat jus di MBK juga cuma satu kan gitu ya, yang jualan jus khusus jus itu toko khusus jus hanya satu. Jadi dia tidak sama dengan yang lainnya. Makanya itulah keuntungan kalau kita punya store di mall itu. Jadi kalau kita punya store di mall itulah keuntungannya. Kalau yang ketiga, retail dan pelanggan nggak perlu khawatir dengan lingkungan eksternal. Eksternal itu yang kayak gimana ya Bu? Misalkan keamanannya kita nggak perlu khawatir. Jadi nggak ada tuh yang ibaratnya kita parkir di mall tiba-tiba mobilnya atau motornya hilang gitu, tidak ada ya. Jadi dia sudah terjamin. Jadi kalau di mall itu keamanannya sudah terjamin, atau misalkan kebersihan. Jadi jarang ya kita lihat di mall itu kumuh gitu, jarang. Jadi biasanya kalau kita habis makan harus dibersihin sama mbak-mbaknya yang menjaga kebersihan. Jadi mereka sudah punya sistem menjaga keamanan. Oke, mallnya punya kekurangan nggak sih kalau menurut kalian? Punya ya, itu punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya apa? Jadi kalau kita punya store di mall, biasanya lebih mahal, ruko di pinggir-pinggir jalan gitu. Kalau penyewanya itu jika kita tidak suka sama manajer mallnya, misalkan apa namanya biaya kebersihan dan keamanan setiap bulan naik gitu kan. Jadi mau tidak mau kita harus membayar salarnya setiap bulan naik gitu kan. Atau kita bersinggungan dengan manajer mallnya, misal kita ada yang kita tidak suka dengan mereka, jadi itu kekurangan
sini walaupun kita punya toko, tapi kita diatur sama manajernya. Kita tidak bisa semau-mau kita sendiri. Beda kalau kita di ruko atau kita punya toko sendiri. Kalau kita punya toko sendiri, mau kita buka jam pagi sampai jam 8 pagi lagi, nggak ada yang melarang. Tapi kalau di mall kan dia punya jam kerja. Jam kerja biasanya jam 10 sampai jam 9 malam. Jadi setelah itu kita harus tutup, tidak boleh buka. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanya nggak? Atau lanjut? Belum, Bu. Oke, lanjut ya berarti. Lanjut. Oke, yang keempat, kalau tadi kan ada 3 ya. Masih ingat nggak yang 3 tadi? Pusat perbelanjaan besar. Pusat perbelanjaan mall, dan yang keempat ini pusat perbelanjaan regional. Kalau regional ini kayak gimana, Bu, biasanya? Gimana kalau pusat perbelanjaan regional itu biasanya menyediakan barang-barang umum dan jasa pelayanan yang lengkap dan bervariasi. Nah, pasarnya tertutup, dihubungkan oleh tempat berjalan umum dengan lahan parkir di sekitar lokasinya. Nah, kalau ini contohnya yang seperti apa ya, Bu? Contohnya, misalkan dia ruko-ruko yang tapi sudah menjadi lahan untuk bisnis. Nah, tetap itu dia punya parkirnya. Jadi parkirnya itu sama dia hanya orang-orang tertentu saja bisa masuk. Biasanya ini pusat belanja ini biasanya yang eksekutif ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Tidak sembarang orang. Oke, kalau yang ini pusat belanja super regional. Jadi kalau yang tadi regional. Nah, kalau yang ini pusat perbelanjaan mirip dengan pusat perbelanjaan regional, tapi ukuran pusat lebih banyak ditempati kios dan pemilihan barang dagangan. Jadi ya kalau di Bandar Lampung ini kalau kalian bisa lihat itu di pasar tengah. Jadi dia banyak ruko, kios-kios ya, pemilihan barang dagangannya juga relatif satu dengan yang lain juga banyak gitu kan, ada yang jualan baju, jualan peralatan bayi gitu ya. Jadi macam-macam. Oke, pusat belanja lainnya. Kita punya pusat belanja gaya hidup yang tadi saya bilang. Kalau gaya hidup itu biasanya kita harus melihat gaya hidup masyarakat yang ada di sekitar kita. Misalkan dia butuh kawan-kawan yang lainnya, jadi dia memilih. Kalau restoran saja biasanya kalau anak-anak muda maunya nontonnya di bioskop gitu ya. Jadi kita ada bioskopnya, ada tempat makanannya, terus ada tempat busananya. Nah, ini kan biasanya ada ya yang bukan di mall. Kalau kita di Bandar Lampung, pusat belanja gaya hidup ini belum ada. Karena kalau di tempat kita itu sudah tutup. Dulu ada tapi karena sepi jadi tutup ya. Contohnya yang ada dulu di pasar Semep tuh dulu ada di situ, untuk bioskop ada di situ, tapi sekarang udah tutup. Oke, kalau pusat mode atau pusat belanja khusus, contohnya itu butik. Kalau kalian lihat butik khusus apa, khusus baju, Dian Pelangi, butik apalagi butik Kris misalkan itu ya. Yang terbaru sekarang butik Zaskia. Dia khusus. Jadi dia khusus untuk khusus kalau kita belanjanya khusus baju. Jadi selain baju nggak ada di situ gitu ya. Yang dimaksud dengan pusat mode atau pusat belanja khusus. Outlet juga ada juga pusat belanja bertema dan kios. Nah, kalau kalian sekarang bisa tahu nggak sih
perbedaan-perbedaan satu pusat dengan yang lain udah jelas belum? Apa ada yang mau ditanyain? Pusat-pusat belanja. Cukup Bu, tadi udah dijelasin Bu sama Ibu. Ya, cukup ya. Cukup. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Jadi kesimpulannya untuk lokasi belanja itu perlu kita lihat apa fungsinya jadi. Halo? Halo Bu. Ya, jadi Di sini untuk menentukan Bu, menentukan tempat bisnis kita. Biar jualannya rame. fungsinya itu harus strategis karena dengan strategi pilih dapatkan jadi konsumen yang banyak lokasi kita yang strategi dengan biasanya dekat dengan pekerjaannya ya. Kalau tidak strategis dia susah untuk bisa datang ke tempat lokasi bisnis kita. Jadi penting sekali lokasi area bisnis perdagangan retail itu ya. Jadi tidak bisa kita sembarangan bisnis basing-basing aja ditaruh di rumah kita, itu tidak bisa. Jadi kesimpulannya lokasinya sehingga kita dapat memilih lokasi mendapatkan konsumen yang sebanyak-banyaknya sehingga menghasilkan keuntungan yang sebanyak. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Bu. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, maka tugasnya apa Bu? Tugasnya yang pertama adalah mengapa pemilihan lokasi ini penting bagi bisnis retail? Kenapa? Terus jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan bisnis retail. Terus yang ketiga, jadi daya tarik suatu lokasi yang bisnis retail tadi sebelumnya. Jadi tugasnya ini akan dikumpulkan kapan Bu? Akan dikumpulkan minggu depan di setelah UTS kalian akan mengumpulkan tugas ini kepada saya. Ya. Tulis tangan Bu ya, apa di Tulis tangan nanti dikumpulkan kepada saya. Ada yang ditanyakan lagi? Arinda sudah cukup atau Raihan atau Farul? Apa Bu? Ada yang mau ditanyakan dengan tugasnya? cukup Enggak. Bu? Oke. Oh iya, itu diketik apa? Insya Allah. Tugasnya dia ditulis tangan atau di Word Bu, tulis tangan nanti dikumpulkan kepada saya setelah perjumpaan. Oke, terima kasih kepada bertemu lagi besok mungkin yang dengan Zoom kita jam 9 besok ya. Besok jam 9 saya akan bertemu lagi dengan link Zoom yang sama ya. Kita selanjutnya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.